Difabel merupakan istilah yang menggambarkan keterbatasan seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu. Kemampuan penyandang disabilitas dalam beraktivitas di kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa mereka juga tetap bisa menjalani kegiatan sebagaimana manusia lainnya. Artinya, seorang yang difabel bukanlah tidak mampu, melainkan hanya terbatas dalam melakukan aktivitas tertentu. Di Surakarta, tepatnya di Jalan Madu Bronto 1 nomor 8, Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, terdapat seseorang yang memiliki hati malaikat dan berhasil mengantarkan beberapa anak asuhnya yang memiliki keterbatasan meraih banyak penghargaan bahkan hingga tingkat internasional. Siapakah beliau dan bagaimana kisahnya? Ini dia untuk Anda. Perkenalkan, nama saya Ibu Yeti Asri Saputri Esos. Saya Ketua Forum Peduli Difabel Indonesia, sekaligus sebagai owner dari Difabel Cafe dan Difabel Sanggar yang tak ada 3 tempat, Solo, Jakarta, dan Papua. Tahun 2012, pada awalnya saya cuma mimpi, saya naik satu bis, isinya difabel semua, ada yang cuma satu tangan, satu kaki, terus wajahnya kayak sama semua, yang kemudian saya tahu bahwa orang dengan wajah sama itu dengan sebutan Down syndrome. Suatu ketika dari mimpi itu saya bertanya pada diri saya sendiri, sebenarnya ini apa? Suatu ketika ada bakti sosial di SLB, saya datang ke SLB dan di situ saya kaget, ternyata apa yang saya lihat di mimpi itu saya lihat semuanya di SLB itu. Saya memberanikan diri untuk magang mengajar di sana walaupun tanpa gaji. Saya mempelajari, saya mengasuh anak-anak ini walaupun tanpa digaji. Nah, latar belakang saya adalah ketika tahun 2012 saya merasa sangat prihatin dengan anak-anak difabel dan untuk pengembangan bakat dan talentanya belum maksimal. Tahun 2012-an itu anak-anak difabel itu masih terkotak-kotak hanya di SLB, YPAC atau dalam lingkungan mereka sendiri. Saya sangat prihatin dengan hal itu. Mereka sangat jarang untuk dibawa ke tempat terbuka, misalkan lomba di mall atau di hotel, misalkan lomba fashion show. Pasti untuk anak-anak yang non difabel atau anak-anak normal, lomba menggambar mewarnai pun juga sama. Nah, saya berpikir gimana ya caranya kita bikin lomba yang sama, tempat yang sama, tetapi pesertanya anak-anak difabel. Tapi tahun 2012 saya beranikan diri membuat sepeda santai bersama anak-anak difabel waktu itu. Terus selanjutnya saya membuka sanggar difabel, yaitu Difabel Modeling School, Difabel Acting School, yaitu kelas drama maupun teater. Nah, kalau sampai sekarang ini sudah banyak sekali murid dari Difabel Modeling School yang sudah menjadi juara-juara baik nasional maupun internasional. Bahkan murid-murid dari kelas acting, drama, dan teater itu sudah banyak yang masuk ke main film, walaupun kondisi mereka dengan kondisi yang difabel fisik maupun mental. Sama konsepnya ketika masuk sanggar saya atau schooling saya itu kita pakai sukarela. Kita sediakan tempat di situ, mau bayar terserah, enggak masalah. Jadi kita beli kaca besar dan sebagainya seperti itu. Kita sama-sama membangun anak-anak difabel dengan hati. Capaian menjadi model nasional maupun bertaraf internasional, memenangkan kejuaraan lomba baik di Taiwan, Korea, bahkan sampai ke Amerika, gitu ya. Terus yang pencapaian di bidang acting atau kelas drama, yaitu banyak dari murid kita yang sudah main film, Mbak. Jadi Diva Cafe ini, Diva Cafe atau Difabel Cafe itu saya dirikan tahun 2018. Itu akibat dari murid-murid kita atau anak-anak kita yang 6 tahun, 8 tahun yang lalu mereka itu masih SMP, SMA. Seiring perjalanan waktu, mereka sudah menjadi besar dan dewasa. Sangat sulit mencari lapangan pekerjaan dengan kondisi mereka yang difabel fisik maupun mental. Banyak sekali yang mengeluh ke saya. Akhirnya
Bagi saya, murid-murid saya itu tidak hanya sekedar murid, tidak hanya sekedar teman, tapi dia adalah anak-anak kandung saya. Saya merasakan bagaimana kalau anak-anak saya itu nggak dapat kerja, terus apa-apa masih bergantung. Yuk kita bikin kafe ala-ala kita yang mampu teman-teman kerjakan. Konsepnya kafe ini adalah kafe amal, Mbak. Kita pakai konsep makan minum sepuasnya, bayar seikhlasnya, masukkan ke kotak amal. Nah, kotak amal itu dibuka untuk kita bakti sosial. Misalkan ada difabel yang datang minta diberikan kursi roda atau tongkat atau minta dibantu sembako, seperti itu. Gaji teman-teman kita ini sementara ini masih memakai dana pribadi saya. Saya kerja di entertain, saya punya butik, homestay dan pekerjaan-pekerjaan pribadi dan keluarga saya, sehingga ya alhamdulillah bisa untuk menghidupi saudara-saudara kita difabel yang lain. Harapan saya secara pribadi ada dukungan dari pemerintah untuk kegiatan-kegiatan kami. Jujur, karena forum ini, yayasan ini masih memakai dana pribadi saya, sehingga saya tidak bisa membantu dan melayani saudara-saudara difabel yang lebih banyak. Saya berharap jika nanti pemerintah maupun para hamba Tuhan yang lain, hamba Allah yang lain, donatur, sponsor, bisa kita bersinergi, bekerja sama, kita bisa lebih banyak lagi membantu saudara-saudara kita yang lain. Seperti kita bisa lebih banyak menampung anak-anak untuk pengembangan bakat dan talentanya, baik di bidang seni, budaya, olahraga, maupun difabel-difabel dewasa. Kita bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada difabel yang lebih banyak lagi. Harapan saya seperti itu terjadi, kerjasama, perhatian, bantuan dari pemerintah dan seluruh masyarakat. Pesan saya kepada para difabel, baik yang masih kecil atau anak-anak maupun dewasa, tetap semangat, jangan menyerah. Apapun keadaanmu, itu yang terbaik. Karena saya percaya Tuhan melahirkan kamu, menciptakan kamu itu bukan satu kebetulan, tapi itulah yang terbaik buat kamu. Tetap semangat, survive, eksis, lakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri, terbaik untuk orang-orang di sekelilingmu. Jadilah sukses supaya kamu mensukseskan orang lain. Mari kita wujudkan mimpi dan harapan dari beliau yang mewakili suara saudara-saudara difabel kita. Kami membuka open donation sebagai berikut. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi link di deskripsi.